Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kembali lagi ke acara rutinan Krung Lilir untuk ngopi bareng, cangkruan bersama semua Krung Lilir untuk senantiasa mengasah ilmu agar supaya remaja ini selalu mengikuti jejak Rasulullah, agar senantiasa mengharapkan ilmu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kita jagongan kesana kemari kurang ada manfaatnya, maka kita bersama Krung Lilir ini untuk memanfaatkan ilmu, memanfaatkan waktu, agar kita senantiasa yang nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oke guys, sengaja kita bercangkruan di sini. Barangkali kita masih banyak yang perlu kita tanyakan. Barangkali ada banyak yang kita permasalahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin masih banyak persoalan. Maka kita sepakat Krung Lilir ini mengadakan agar supaya kita hidup bersosial kita ini supaya lebih tahu, lebih terarah melalui Krung Lilir ini. Berjagongan bersama saya, berjuang bersama Krung Lilir ini agar harapan semoga hidup kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Oke pemirsa semua, baik yang ada di majelis cangkruan ini maupun kesannya majelis ya, kurang apa? Kurang terbuka, kurang fair, kurang kita jadikan apa? Cangkruan gitu aja. Ngomong-ngomong timbangannya nganggur lan sing diomong, ngomong sing manfaat. yes, ngomong kira-kira mengarah untuk kemaslahatan kita sehari-hari. Oke, monggo kita kembalikan kepada niki konco-konco, barangkali ada kemuskilan di antara kalian, baik mengenai keluarga, sosial, masyarakat, atau serial syariat agama Islam. Monggo kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Oke, monggo sinten mawon ingkang badhe tanglet, insyaallah kita musyawarah bersama-sama, mudah-mudahan bisa menentukan atau menemukan titik temu kekurangan kita. Monggo. Mungkin badhe tanggut terus. Nggih. Bagaimana cara menyembelih hewan yang sekarat seperti terlindas truk, terlindas napa mau? Monggo penjelasan. Bagaimana menyembelih hewan yang sudah Sekarat. terlindas napa? Baik truk mobil utawa kendaraan napa mawon lah. Atau hewan itu jatuh dari pepohonan sehingga biasa kan masyarakat kita ini kalau ada hewan yang napa sekarat, eman nek kate dibuat nang kali, eman kate ini dipendem, barangkali bisa dimanfaatkan, mungkin begitu. Barangkali bisa dimanfaatkan sehingga
untuk mengambil amrih halale hewan niku wau. Ya nek pitike cilik nggih, nek pitike cilik kaya apa dibelah, ditunu ae. Misale. Nah, nek pitik jago, pitike bangkok, nggih, pitik jago, pitike bangkok kan ya eman-eman. Eman-eman katanya dibuat kira-kira. Nek dibelah niku wau iso diambil halalin apa mboten. Jalin apa? Kembali lagi kita ke fikih. Permasalahan-permasalahan sing kaya ngoten niku memang sing dihalalno ya hewan iku baru halal kalau disembelih dengan cara membaca asma Allah. Nah, untuk kembali lagi nanggone pertanyaan niku wau, misalnya ono hewan terlindas mobil, kira-kira masih gak sampean beleh, kira-kira ya gang diluk mate tak ngono. Iya. Ikan cuma akal-akalan nih sampean agar supaya disembelih melalui baca bismillah sehingga ayam niku wau saged mati utawa kambing niku wis bisa mati untuk melalui sembelihane sampean, tidak melalui karena terlindas apapun. Oke. Ini kita kembali kepada fikih. Bagaimanapun misalnya kayak kewan sing terlindas niku wau kejet-kejet, sekarat katakanlah, itu bisa kita katakan masih hidup atau sudah mati? Nen? Setengah hidup setengah mati. Sekarat mati sekarat. Tandanya nggih, tandanya hewan itu masih punya nyawa, punya gerakan, itu kan karena masih ada gerakan. Kalau hewan itu masih hidup kan tandanya masih bisa bergerak. Nah, kembali saya tanyakan, apakah hewan yang masih yang sekarat itu bisa dikatakan hewan hidup atau hewan mati? Insya Allah kita sepakat bahwa itu adalah masih hidup, tandanya masih ada gerakan. Kita kembali kepada kasusnya orang meninggal. Kita kembali, jadi kita tidak langsung kita jawab, kita kembalikan kepada kasus yang lain sebagai tamsil, sebagai contoh. Orang melahirkan itu kalau keluarnya dari rahim itu kondisinya tidak ada suaranya, berarti itu dikatakan tidak pernah hidup. Sehingga karena tidak pernah hidup, maka di situ tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk disolatkan. Kalau keluarnya si bayi tadi dalam kondisi bisa bergerak, bisa nangis, coer-coer, lalu mati, berarti di situ pernah hidup. Jadi dicontohkan ke situ. Oh, berarti hewan yang mati itu tidak halal, dan hewan yang belum mati sehingga disembelih berarti itu masih hidup, masih bisa dimanfaatkan, disembelih. Karena apa? Bagaimanapun kematian terakhir itu bukan karena terlindas, tapi kematian terakhir adalah karena sembelihan. Makanya di situ kita contohkan kenapa orang yang mati dalam kondisi di dalam rahim, keluar itu nggak ada suaranya, dikatakan bukan mayat. Bukan mayat, karena dikatakan mayat itu adalah makhluk yang masih hidup, manusia yang pernah hidup lalu meninggal, sehingga bisa diwajibkan untuk disolati, dikafan dan lain sebagainya. Tapi kalau ini manusia yang keluar tidak pernah hidup, belum pernah hidup, lalu itu tidak bisa dikatakan mayat.
makanya tidak wajib untuk disolatkan dan dimandikan. Jadi untuk mengenai jawaban itu sah boleh, berarti kematian terakhir bukan karena terlindas, walaupun itu kita biarkan tetap mati, tapi bagaimanapun penyembelihan terakhir itulah penyebab kematian. Jadi diperbolehkan karena apa? Yang penting membaca bismillah. Bahkan kalau kita berburu misalnya ke alas misalnya, kita kan sulit. Wah, itu ono kijang misalnya, kalau saya buru tidak mungkin kena. Kijang itu saya buru tidak mungkin kena karena kijang itu larinya cepat dan indranya itu kuat untuk menangkap suara, sehingga kalau saya mendekati itu sulit untuk saya tangkap atau saya tembak. Nah, saya mengeculkan apa bahasanya, mengeculkan, melepaskan pinter bahasa melepaskan anjing walaupun itu dalam kondisi najis, katakanlah anjing tersebut bisa kita lepaskan dengan syarat kita sebelum melepaskan membaca bismillah, walaupun tidak dengan cara menyembelih. Itu kan itu termasuk darurat. Jadi bisa kita mengeculkan, melepaskan anjing tersebut untuk membunuh kijang atau membunuh buruan apapun. Itu diperbolehkan ya. Mungkin tak begitu Pak, ngikutan. Nggih, monggo-monggo. Yang film niku Roy niku kesah napa tasik manggen ngene niku. Ngene jasad niku napa ngrencer napa ngene griya napa bulet-dolen ngoten kula nggih tanggep ngoten pun cekap ngoten. Nggih. Itu dalam episode kemarin itu sudah ada yang menanyakan bahwasanya ruh ketika ditinggal tidur oleh si jasad itu masih berdiam di tubuh atau keluar dari tubuh, yakni ngelencer ke sana kemari. Itu kita kisahkan ketika kita tidur, tentunya kita sering bermimpi, gitu? Sering bermimpi, kadang-kadang ketemu teman sesama hidupnya, kadang-kadang bermimpi tentang teman kita yang sudah meninggal lebih dahulu, kan gitu. Nah, kita bisa mengatakan bahwasanya ruh itu bisa ngelencer ke sana kemari, itu karena bisa bertemu dengan ruh yang sudah meninggal. Ini artinya ruh kita ini sementara kadang-kadang keluar, kadang-kadang berdiam di jasad. Jadi ruh ini sekatnya tidak tersekat, tidak terhalang oleh apapun. Sifatnya kuat, bisa langsung komunikasi dengan Allah, bisa komunikasi dengan nabi-nabi dan rasul, bisa komunikasi dengan para malaikat, bisa komunikasi dengan makhluk, bahkan dia itu sudah meninggal karena sama-sama melayangnya sehingga bisa bertemu, bisa berkomunikasi. Nah, itu kita anggap sebagai ruh kita diberi wasiat, ruh kita diberi nasihat oleh ruh yang orang sudah meninggal. Bahkan ada cerita pernah ada di antara teman ini saking akrabnya ini pernah berjanji, misalnya sampean Mas Arif kali Pak Giono kayak gini, saking akrabe, saking napa nang dia wong loro, saking rakete sampean janji kali Mas Arif, Arif apa misalnya menenek kon mati dhisik ya Rip yo, aku gak ana informasi, aku omong ngono, keadaanmu kubur kesuk ya apa, kon ditakoni malaikat iku ya apa, kon ketika berdialog dengan Allah, kamu bertemu dengan teman-teman kamu di sana itu
saya beritahu rahasia kubur. Nah, di situ akhirnya sampean mimpi Mas Arif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, gimana? Iya kan koncoku aku. Iya, aku kenal. Ya apa kabar gue kubur? Masya Allah, aku ditekani karo malaikat loro. Alhamdulillah aku jawab. Marung ngono aku ngelancar rono ketemu si A si B. Ya kayak apa keadaan kok bisa menjelaskan. Jadi kayak Mas Arif yang sudah mendahului mati, ini bisa menceritakan teman-teman yang ada di sana. Alhamdulillah koncone dhewe ya, sing dhisik kok koncone dhewe akrab. Iku saiki urip enak. Terus koncone sini kok penggaweane morsal, penggaweane maksiat, dalam keadaan disiksa terus oleh malaikat, bisa menceritakan. Itu artinya dia itu bisa komunikasi ketika masih hidup, dan yang sudah mati pun bisa berkomunikasi dengan yang masih hidup. Itulah arti daripada ruh itu bisa kesana kemari ketika si jasad ini dalam keadaan tidur. Insyaallah demikian. Barangkali ada yang lain, monggo Mas. Gus, nggih, selamat tanggap Gus. Bola apa tidak? Kalau orang yang hamil duluan terus dinikahkan sama orang itu, orang tersebut, dunianya kan begini Gus. Tapi bagaimana kok bisa dinikahkan? Bola apa tidak? Bagaimana hukumnya orang yang sudah kecelakaan hamil? Hamil. Ya, hamil. Umumnya ngono ya, Iya. masyarakat kecelakaan hamil ikut ditunggu sampai dia melahirkan atau langsung bisa dinikahkan dengan orang yang menghamili itu. Ngerti nggih? Nggih. Soalnya sekarang ini sudah marak orang yang sedang hamil itu dinikahkan terhadap orang yang pernah melakukan kehamilan itu. Artinya lanang wedok akhir dinikahkan. Umumnya lak ngoten nak. Nggih. Itu boleh Wani. apa tidak. Karena maaf begini, lagi-lagi kita kembali kepada fikih, pengertian tentang hukum, tentang khilaf untuk diambil kemaslahatannya. Bagaimanapun orang hamil itu punya iddah. Nopo idanu? Punya iddah itu artinya iddah itu ada batas. Jadi orang yang sedang hamil, misalnya kayak gini. Sampean bercerai dengan suami sampean, istri sampean. Tapi perceraian itu tadi sampean nggak tahu aku dalam kondisi hamil atau tidak. Atau si istri tadi ditinggalkan oleh sang suami bahkan melebihi daripada 3 bulan, tidak dipenuhi nafkahnya baik zahir maupun batin. Ini sebenarnya ini punya hak untuk mentalak diri, mengajukan untuk permohonan terhadap jaksa atau hukum, mengadukan saya sudah sekian bulan saya tidak dinafkahi, ini sudah masuk kategori persyaratan boleh dicerai. Nah, karena istrinya sampai dalam keadaan hamil atau yang sampai tinggal bau sampai nggak tahu, maka sudah terputus. Nah, untuk si istri tadi memutuskan untuk ini menikah lagi, ini tidak boleh. Tidak boleh. Disinilah yang dinamakan iddah. Jadi ada batas untuk melanjutkan pernikahan lagi selama bayi yang ada di kandungan sudah dilahirkan. Kembali lagi kepada pertanyaan, apakah orang yang hamil dalam keadaan dihamili oleh orang lain lalu dinikahkan? Ya. Itu kan termasuk ada iddah di situ.
ada waktu senggang yang tidak boleh dilanggar. Harus mengeluarkan janin terlebih dahulu baru boleh nih, baru boleh nikah. Nah, ketika itu kita butuh yang namanya fikih atau hukum khilafah. Hukum perbedaan di mana kemaslahatan itu supaya tidak terlanjur untuk selalu berbuat maksiat. Maka diperbolehkanlah di situ untuk dilangsungkan pernikahan. Coba. Tapi ini berstatus janda nih yang wanita tadi. Ya, walaupun itu disebut janda, walaupun perawan, ya, yang sudah hamil, itu sama-sama punya iddah, punya waktu untuk tidak boleh melangsungkan pernikahan. Nah, sekarang kita ambil kemaslahatan seandainya, misalnya sampean pacaran karo si B sama si A, itu si B, lanang wedok pacaran, baru terjadi kecelakaan hamil. Nah, kita lihat kalau si B tadi, si cewek tadi itu kira-kira muslimah, terus sing lanang ya muslim, kira-kira bisa dicegah. Kalau kira-kira nek tak larang dulin mulai kira-kira sebentar. Ya. Kira-kira sampean gelem tak larang ngono. Wah, gak iso. Aku sekadung cinta sekanyang sekoter. Aku sekarang diputus, nah ya apa iki? Wong keluargane ya wis seweneng aku dolan ngono. Bojone anake tak keloni ya seweneng wong tuane. Kula men saged terpisahkan niku. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk dipisahkan sementara untuk menahan supaya lahir dahulu, nggak bisa ditinggalkan. Itu ulama masyhur itu lebih banyak ulama berpendapat itu boleh dilangsungkan karena tidak mungkin untuk dicegah. Tapi kalau sama-sama muslim patuh agama, maaf karena kecelakaan ini karena terpaksa, khilaf betul, kapok tobat. Misalnya sampean tak larang untuk main ke rumah itu, saya meninggalkan dan saya siap menikahi anak tersebut. Tapi sekarang saya yakin tidak mau mengulangi dosa lagi misalnya. Itu tidak perlu dilangsungkan karena masing-masing sudah berjanji bertobat tidak akan mengulangi maksiat. Betul nggih? Oke. Ya tidak mungkin kerasi ngene iki ya. Nek kadung pacare meteng kira-kira ya terusno. Ajar. Terus nemen Pak Mudin nggih. Soale kula mboten kena dipisah pun. Soale kadung padha sawen nggih ngapunten kula dipisah kepalang bunuh diri misalnya. Nah, ini terus niku dinikahi. Ada ulama yang bersepakat dilakukan. Mungkin enggak apa-apa melanggar kan bertobat. Iya. Ya kan? Untuk tobat berarti ini ngentosi bayi lahir itu. Ya, bagi orang yang bertobat yang mau meninggalkan maksiat ini boleh difirqahkan dulu, dipisahkan dulu. Jadi setelah melahirkan baru dinikahkan. Ya, ini perbuatan semacam ini ya juga akal-akalan mawon benar ya. Padahal kalau orang yang sudah melanggar syariat termasuk apa ngeten iki kumpul kebo ngeten iki rajame 70 pukulan sampai mati. Itu kalau masa Rasulullah dihajar, dipukuli batu, dilempari batu sampai meninggal. Itu raja Rasulullah. Tapi kalau di Indonesia kan nggak mungkin kayak gitu. Makanya melu wong NU ku enak. Makanya melu ulama-ulama sing kayak ngoten niku enak. Bukan berarti itu benar menurut nafsuni sampean ae. Nggih. Insyaallah demikian nggih. Paham nggih. Jadi ada ulama yang memperbolehkan dan banyak pula ulama yang tidak memperbolehkan. Bagaimanapun harus didenda, dirajam. Oke.
Monggo, yang lain monggo. Masih buat monggo. Di saat ngaji Gus Tuhan katakan mati atau mati itu tidak najis. Tapi mati wadi itu tidak, itu najis ya. itu najis. Tapi mani itu tidak. Tapi mani itu tidak najis. Padahal dikeluarkan dari lubang yang sama. Ini pripun? Dari lubang apa itu? Yuyung. Tidak buaya. Iya. Itu najis. Kalau madi, wadi itu najis, dikategorikan barang yang najis. Sedangkan mani sendiri itu tidak dikatakan najis. Karena apa? Karenanya ini yang sulit untuk menjawab. Bagaimanapun yang namanya madhi, wadi, terus mani itu sama-sama keluar dari lubang yang sama. Katakanlah dari kemaluan nih sampean. Padahal lubang kemaluan sampean situ itu yang dikeluarkan adalah sesuatu yang najis. Kan di situ kan di dalam fikih kan begitu dikatakan bahwa apapun yang keluar dari kedua jalur, dua lubang antara kubur dan kubur, semuanya adalah najis. Illa manil adami, kecuali manine anak Adam. Bagaimana bisa wong yang keluarnya sama-sama dari jalur najis? Gitu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Iya, karena seandainya manusia ini terbuat dari barang yang najis, maka saya mendemok. Saya memegang Mas Abbas yang terjadi dari barang najis seperti mani tadi, berarti kan najis. Karena Allah mengatakan mani itu tidak najis, suci. Maka saya memegang Mas Abbas ini sama-sama sucinya. Nah, untuk sampai menanyakan kenapa kok tidak dikatakan sama-sama najisnya, kenapa kok dikatakan suci? Wallah alam. Makanya dari awal saya katakan ini ribet untuk menjawab. Yang jelas posisinya mani itu tetap dikatakan suci, ya. Bagaimanapun mani itu dikatakan suci, tapi tidak dikatakan najis, walaupun keluarnya dari jalan najis. Apa mungkin mani itu bisa suci ketika kita cuci? Mungkin nggak? Di laundry sih. Mungkin nggak? Seperti begini. Kayak sampean gawe batu bata, ya, sampean gawe batu bata. Itu cairannya dari benda najis. Dari benda najis, misalnya bahan itu kok tretong, campur tanah, campur oyuh misalnya. Apakah itu bisa disucikan? Bisa. Disucikan dengan api. Jadi Imam Hanafi di situ mengatakan bahwasanya sesuatu itu bisa suci dengan dicucikan dengan api. Kenapa dengan api? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan orang sebelum masuk surga, itu kan dicuci dulu di neraka. Artinya dicuci di neraka berarti dicuci dengan api. Nah, disitulah Imam Hanafi sehingga mengategorikan batu bata itu bisa suci ketika sudah dilebur, dipanaskan dengan jadi batu bata itu sabang itu diapot, dibakar berarti pun
Karena apa? Alasannya orang sebelum masuk ke surga itu dicucikan dengan api neraka. Nah, terus ngeten Gus, ini klambine rusuh najis terus disucikan dengan api. Gak apa-apa ya. Yang penting kan suci. Ya jangan sampai ketika kita masih di dunia ini kita susah untuk membersihkan lalu kita bakar sendiri diri kita, ya janganlah. Kalau memang itu bisa disucikan dengan alat-alat yang lain ya dimandikan, ya digosok memakai debu 7 kali, dipakai debu sebagian cucian gitu. Ya jangan begitu. Itu kan alasannya yang masuk akal. Sehingga sesuatu yang bisa disucikan, masa boto disucikan nganggo banyu. Seru paling teletong kok dicuci nganggo banyu. Tidak mungkin. Terjadinya bata itu ada air, ada tanah dan jenis yang lain. Tidak mungkin dicucikan dengan air. Bagaimanapun itu masih ada air. Nah, salah satunya untuk mencuci batu bata ya harus dengan api. Karena kita kembalikan dengan seperti ritual pencucian manusia sebelum masuk surga harus dibakar dulu di. Oke, monggo yang lain. Gilirannya. Ayo bro. Sik kopi ku teh kon tak erek. Jangan joki. Kopi. Oh, iki mbak Sambi itu. Pun Mas sampe Monggo. iki jagongan gak formal iki timbangane sepedaan nggo embeng ya. Jagoan sing bermanfaat. masa nang Jombang angel. Jagongan nang Jombangan. Ya mari ya mulie mari greges. Soale mari nyameng lambe abang. Mulih gak tambah waras tambah ngitung reng. Ngeten Gus badhe tanggulat ya. Len kawin lari niku hukume ya napa? Lek kawin lari kan ya apa? Pelayan ngono nikah ya. Karo blayu ya. Enggak lek kawin lari niku kan gak ono waline ya, tanpa wali. Lah ngoten niku hukume ya napa? Maksudnya kawin lari niku nek Melayu teko omah koyo e. jadi artinya nek lari teko omah, metu teko omah, maksud kan mungkin begitu. Nggih. Tanpa persetujuan wali, Orang tua. tanpa persetujuan keluarga. Itu hukumnya bagaimana? Bagaimanapun la nikaha illa biwali, tidak dikatakan nikah kalau tidak ada wali. Yang perempuan, ya, yang perempuan harus ada wali. Tapi kan kadang niku diwalekno karo sapa jenenge pengulu nih, pengulu entah. Wali hakim. Oh, wali hakim ya. Ini kayak napa? Berarti kan meskipun tidak dengan orang tua kan iso. Ya. Kalau kita kembalikan kepada yang namanya wali itu tidak harus hadir di tempat akad. Ya. Jadi wali yang dinamakan wali itu tidak harus hadir di tempat. Misalnya wong tuane sampean nggone Medan kono, Pak aku kate nikah, ya wis tak walin tok kene bisa. Bisa walaupun melalui alat elektronik boleh. Atau diwakilkan. Diwakilkan kepada siapapun, baik diwakilkan kepada kerabat atau diwakilkan kepada hakim, boleh. Tapi kalau diwakilkan kepada kerabat, maaf, satu, kalau
tidak ada orang tua, itu mbahnya. Mbahnya. Mbah dari laki-laki, bukan mbah dari perempuan. Oke. Ingat. Jadi yang berhak untuk mewakili anak itu adalah mbah dari laki-laki. Dan setelah nggak ada mbah dari laki-laki, turun ke paman, berarti dulure bapak nih, dulure bapak nih. Kalau nggak ada dulure bapak nih, turun lagi Ibnul Am. Sinten Ibnul Am niku? Ibnul Am niku anake paman. Anake paman, berarti misanan itu bisa menjadi wali nikah. Padahal di situ statusnya misanan ini bisa dinikahkan. Ya, aja dapat dulur mana? Itu boleh dinikahkan misanan. Paham nggih? Kalau ngomong misanan nggih. Berarti anake paman ambek anake Pak D, nggih. Anake paman ambek anake Pak D itu bisa dinikahkan. Tapi ini bisa digugurkan menjadi wali. Berarti mempunyai status dua, bisa menjadi wali dan bisa menjadi istri. Misalnya nih, Lek, utawa misanan iku mau, aku terapi karo iku ae, kan mbok Jombang misalnya. Aku nikah nong, wah. Kan dia kan punya hak jadi wali. Mah aku gak nikah kon. Aku gelem nikah kon. Nek kon nikah karo aku. Wah, kacau. Aku gelem nikah kon, soal aku seneng kon. Tur iki ya oleh menurut agama oleh dinikahi. Aku seneng karo kon, aku gelem maleni kon. Nek kon gelem nikah karo aku. Aku semua karo awakmu. Nah, sing dadi permasalahan kan nek bocah emang gak seneng karo misanane iku mau. Nah nek sampean ngono, aku kudu karo nikah karo sampean tak putus dadi wali. Boleh. Jadi punya hak untuk menolak sebagai wali. Ya, Po. Terus gak dadi bojo, gak dadi wali karena diputus karo wong sing luwih dicintai. Itu boleh. Jadi kembali lagi, kalau kawin lari itu boleh dengan catatan harus diizini oleh orang tua. Walaupun nggak diizini oleh orang tua, tapi kalau orang tua tadi melanggar syariat, misalnya aku kadung seneng karo iki Pak, aku seneng golek jodoh, terus gak iso. Soalnya sampean golek sugih, aku gak golek sugih Pak, aku golek muslimi, golek apa wajangan dan sebagainya. Itu boleh. Tapi kalau larinya itu karena tidak suka, larinya karena nuruti hawa nafsu, itu yang nggak boleh. Jadi boleh kawin lari asalkan diizini oleh ahli waris. Dan tidak boleh dilakukan kawin lari kalau hanya menuruti hawa nafsunya. Kan akeh ya perawan lagi tuwek melayu rono duit itu duit ngene itu yang necis. Yang lain monggo. Gimana Mas Ibat? Sip. Barangkali ada apa? Berarti status wali ku mang kan cara ngono kayak keluargane ngono. Nggih. Semisal aku melayu ya. Misal aku nikah makan karo si A, mari aku melarikan diri. Terus membuat seseorang untuk menjadi waliku. Ngoten saged mboten? Boleh. Asalkan ada persetujuan dari orang tua. tua. Semisal tidak ada persetujuan, orang tua tidak tahu.
tidak tahu. Kan ada masih ada yang punya hak untuk menjadi wali. Mboten kan ngeten nah. Kan niatnya kan kabur lah. Iya. Kabur dari misal kula njomong sak niki. Merahasiakan pernikahan ya. Ah. Itu yang nggak boleh. Berarti itu ahli nikah nuruti nafsunya dewe. Itu yang dikatakan la nikah illa bi wali. Itu yang dimaksud. Iya. Berarti wali ku beda karo apa jenenge saksi ku ya. Beda. Kalau saksi kan ya harus tahu, termasuk bisa dihadirkan di majelis ini, dan kadang-kadang saksi itu tidak perlu harus hadir di kerumunan akad nikah. Di luar sana pun ada keluarga atau tetangga yang bisa dijadikan saksi. Jadi tidak harus formal isi formulir gini itu tidak harus. Kan di luar sana kan ada tetangga dan lain sebagainya, sehingga seminggu sak durunge ulem-ulem gawe kabar akad nikah lah ngono. Itu sudah merupakan saksi. Gus, kalau gini Gus, ini katanya Islam itu agama Islam itu setelah agama Yahudi dan Nasrani. Iya. Kenapa kok yang dipilih agama Islam bukan agama yang pertama tadi? Siapa yang memilih? Katanya Kan ikut yang milih kan sampean dewe. enggak, katanya gitu. Karena nama agama Islam itu setelah Al agama Islamu Yahudi, setelah agama Yahudi. ya'lu wala yu'la alaih. Jadi Islam adalah, katanya Islam ya, katanya Islam itu adalah agama yang tertinggi, tidak terbantahkan, tidak terkalahkan, kan gitu ya. Itu menurut Kenapa termasuk sampean, konco-konco ini termasuk Gus, kenapa memilih agama Islam? Keturunan. Kok Kalau bukan kok tidak memilih agama yang lebih dahulu? Karena Islam itu datang kemudian. Islam adalah datang agama terakhir. Termasuk di sini yang lebih dahulu, yang lebih keren, yang lebih apa ya? Lebih terkenal. Yang pertama Yahudi, lalu agama Nasrani. Nah, Islam baru muncul. Kenapa termasuk pula sampai di jagungan begini itu rata-rata milih agama Islam? Terus dikatakan karena faktor turunan. Turunan dikon bapak gak ngono ya gak oleh turu omah. Nah, disitulah kembali kepada agama. Agama adalah aturan. Agama adalah hukum. Yang perlu kita tanyakan, yang perlu diperdebatkan. Kenapa agama harus diperdebatkan? Iya,
Nasrani nabine gorong muncul wis yakin. Iki jadi tuntutan. Orang Nasrani nabine gorong lahir wis mengakui Islam adalah punya Tuhan, punya nabi. Tapi kalau Islam menunggu 40 tahun kenabian, usia Nabi 40 tahun baru mengakui setelah Rasulullah meninggal. Inilah kekalahan Islam. Emang apa yang cocok kalau sih gambar macam-macam? Rata-rata orang Islam itu ini faktor keturunan mengikuti agama Islam. Makanya aja kaget. Nek Islam di Indonesia ini Islam KTP pun kaget. Artinya faktor keturunan tidak karena yakin umbah baik sampai ini oleh murui yakin dengan kanjeng Nabi baru usia 40 tahun baru ngaku nek iku junjungane. Jadi kembali lagi ini kenapa kok kita mengikuti agama Islam tidak mengikuti agama yang resmi dahulu, kok memilih agama yang paling karena alasannya Islam adalah agama rasul, Islam adalah agama fitrah, suci, benar, tidak terelakkan. Bahkan semua dawuh-dawuh Rasulullah sesuai dengan fakta ilmiah. Bahkan kegiatan apa saja yang kita diberikan oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah fakta, ini adalah suci, ini adalah benar. Contoh, kenapa Rasulullah mengatakan puasalah kamu akan menjadi sehat. Padahal zaman Rasulullah belum ada dokter yang mengatakan kamu kalau puasa akan menjadi sehat. Ternyata dokter sekarang di era saat ini itu dikupas apa nilainya puasa. Ternyata puasa adalah untuk menyaring organ kita ini agar tidak banyak mengkonsumsi barang yang haram, yang gak karu-karuan. Makanya penyakit itu faktor utama adalah karena faktor makanan. Awas ora jadi pangan lho ya. Jadi pangan lho ya. Nggak semangka ini kadang-kadang disuntik nganggo warna, melon disuntik nganggo rasa manis. Itu kan semua kan kotor. Makanya kita disuruh menjaga itu hati-hati untuk makan. Nah, kesempatan organ tubuh kita disuruh puasa. Kenapa? Karena orang hidup itu ada dua saluran, saluran pernapasan, saluran air, saluran makanan. Di situ sampai kalau mengendalikan makanan, tidak banyak yang kamu masukkan, tidak banyak minum yang kamu makan, ini pernafasan ini bisa lega, punya tempat untuk bernafas optimal. Itu semua kita tahu. Bahkan kembali lagi pernah saya punya pasien di daerah Kepes, dia itu gendut. Ketika saya di situ terapi, apa yang dia katakan? Tuhan, tolong solusinya apa, saya ini harus supaya sehat. Saya suruh puasa. Apa katanya? Harta saya ini banyak, uang saya ini banyak. Saya mencari uang ini karena saya makan. Kenapa saya tidak untuk makan? Sering saya katakan puasa, tapi dia menghiraukan, nggak menanggapi, nggak sepakat dengan apa yang saya katakan sudah puasa, nggak mau. Akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit Singapura sana. Kebetulan di sana ketemu dokter Arab, katanya, iya Tuhan betul sampean. Ketika saya terapi, ketika saya ke Singapura itu disuruh oleh dokter Arab, saya disuruh puasa. Akhirnya dia puasa, alhamdulillah sehat. Kira-kira sehat 3 bulan, lalu dia melakukan umroh.
Hiburan nih, Pak. Jadi setelah dia disuruh terapi oleh dokter Singapura dari Arab tadi, dia jalani, akhirnya dia sehat, nggak gemuk lagi, nggak gembir lagi. Sebelumnya itu kalau gemuk ketika saya terapi, kalau sudah mengkurep-kurep gini, kalau mau terlentang itu nggak bisa, menunggu saya 10 menit sampai seperempat menit. Kalau mau membalikkan badannya, Kayak saya kura-kura. suruh terlentang. Kayak kura-kura. Kayak kura-kura. Jadi kalau mengkurep di kasur itu nggak bisa. Turun dulu, nyeblok dhisik. Melotrok nang ngene ngisor dhisik, baru iso balik nang kasur mengkurep. Itu saya tunggu sambil rokokan habis 1 batang lebih. Baru dia bisa terlentang. Nah, ini semua karena ilmu Islam. Ternyata semua apa yang ditata oleh Allah ini, semua perintah dan larangan itu pasti ada maslahatnya dan ada manfaatnya. Jadi sudah kita kenapa memilih Islam? Karena Islam adalah agama rasul. Islam adalah agama suci yang dikatakan Rasulullah. Ya, Sebenarnya nggak loro terus dia mikrofon lagi suka. Kan kayak kamar udah suara ini kan langsung dari sisi. Oke, monggo yang lain. Nggak kata-kata. Jadi ini Mas Heru, sini sini monggo Mas Arif. Terus katanya setiap penyakit itu kan ada obatnya. Tapi corona ini kok nggak ada obatnya. Gimana untuk pandangan panjenengan? Angel nih. Sudah berapa bulan corona ini? 7 bulan ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masuk 8 bulan. sisi loro kan apa? Sudut pandang Masuki hari ke Jadi ini kan 8 bulan. Lah biasanya lek dhisik kan Masih belum keluhannya kan gara-gara nggak ada ya obatnya. karo suara, karo berbagai Ini yang menjadi kontroversi ya. Kalangan mau jenis dokter-dokter sedunia sedunia masih belum menemukan cuma kesembuhan obat koro. potong-potong doang. Obat koro. Iya. Ini belum Nekat kayak ditemukan gitu. atau tidak ada obatnya. Karena ada yang mengatakan Kan aku corona ini tidak ada obatnya kayak gitu. Ini kan berseberangan dengan ya Bu, janji Rasulullah atau sabda Rasulullah. udah menurutnya. Kuludain dawaun, segala penyakit ada obatnya. Kenapa ada dokter yang mengatakan corona ini tidak ada obatnya? Kalau saya sendiri optimis bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Kepingin tahu? Kosong. Sing saiki jenenge vaksin nggih. Itu kan salah satu untuk membunuh penyakit itu kan harus melalui vaksin, ditarungkan dulu penyakit karo penyakit. Ditarungkan dulu baru mana yang menang itulah akan menjadi obat. Coronanya yang menang atau vaksinnya yang menang kan gitu. Makanya anak-anak kecil itu dikasih penyakit, ditarungno. Kekuatan tubuh penyakit sing nggone tubuh iki mah ambek penyakit sing dilebokno. Itu menjadi kekebalan tubuh. Nah, kalau saya seyakin-yakinnya bahwa penyakit termasuk corona ini juga ada obatnya. Tinggal kita ini bisa memahami mau yakin atau tidak. Bahkan saya bisa mengatakan vaksinnya ini sudah ditemukan. Bagaimana menurut saya vaksin ini bisa ditemukan? Yakin. Corona ini vaksinnya sudah ditemukan. Apa? Doa. Ya. Vaksinnya corona ini adalah doa. Yang ada di dalam hati kita meyakini bahwa saya bisa dihilangkan penyakit saya melalui Allah Azza wa Jalla. Apa itu tawakal? Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena sering saya lakukan itu penyakit apapun yang ada di tubuh saya ini bisa saya terapi sendiri, bisa saya relaksasikan sendiri, bisa saya hilangkan sendiri melalui tawakal, melalui keyakinan. Contoh, pada zamannya termasuk Mas Dwi ya itu,
Mas Dwi itu sak konco-koncone kok yang saya tahu, ini Mas Dwi masih ingat apa enggak? Itu pernah melakukan spiritual, termasuk minum air keras. Ini pada enggak ya? Termasuk mandi air keras, diblonyoi air keras. Pernah Mas Dwi ya? Itu saya insya Allah tahu betul karena yang dia lakukan itu di tempat depan rumah saya. Gurunya itu di tempat dekat rumah saya. Memang jarak sih dibatasi dengan kebun, tapi saya lihat sendiri banyak remaja yang datang ke situ sehingga badannya ini diblonyoi air keras, bahkan makan beling atau apalah itu saya nggak tahu karena saya kurang jelas. Tapi seketika itu karena dia melalui atraksi semacam itu, karena dia dibekali dengan riyadhah termasuk puasa apalah itu saya nggak tahu. Saya dengar sih kayak gitu. Sehingga dia mau melakukan itu karena kekuatan tubuhnya dengan dibekali dengan apa? Spiritual, riyadhah dan lain sebagainya itu. Nah, saya di rumah itu duduk di teras sendiri. Besoknya saya beli HCl. Beli air keras. Padahal saya nggak puasa, saya nggak melakukan spiritual apa-apa, cuma saya mempunyai kekuatan Allah lah semuanya. Kekuatan ini adalah bukan karena apa-apa, karena Allah memberi kekuatan. Kalau mereka melalui ritual, kalau mereka melalui riyadhah, spiritual dan lain sebagainya. Kalau saya bukan karena itu, karena saya ritual saja. Sekejap itu saya yakin ini adalah Allah. Akhirnya saya besok beli HCl, saya minum separuh, yang separuhnya saya mandikan di tubuh saya. Ternyata nggak apa-apa juga. Oh, berarti bukan karena ritualnya, karena bukan itu-itunya, karena dia itu tawakal, yakin Allah yang akan melakukan. Nah, disitulah ternyata penyakit bisa disembuhkan dengan tawakal. Di pemirsa yang ada di sana, COVID ini sudah ada vaksinnya. COVID ini sudah ada vaksinnya. Apa menurut Gus Wan? Menurut Rasulullah, vaksinnya adalah tawakal. Dan apa sepakat? Insya Allah demikian itu terus. Ternyata vaksinnya adalah doa. Mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah malam. Mudah-mudahan pertemuan yang tadi menjadi pertemuan yang berkah. Amin. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Oke Mas Mat, monggo ditutup. Oke guys, sementara ini cukup di sini saja ya. Perjumpaan kita, berbincang-bincang kita dan cangkruk bareng kita di sore hari ini, dan kita sambung di lain waktu. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.